mengamankannya dan di sisi lain Todak tak mau ada Yuzong untuk kali ini. Wah, ini dia nih Iwan nih ada Iwan dan Todak nih. Tadi dia menggunakan kan namanya Eon ya kan. Kita nyebutnya pasti Iwan. Iwan kan udah paling bener kan. Dengan nada seperti itu kamu ngomong Iwan anak mak nanti yang kalian sadar. Nanti muncul ya. Ya tapi sebelum kita masuk ini ada lambang dari Serena, lambang dari Jawa buat Jakarta, salam juga buat kita Iji di Sragen. Siap Ya, mantap kali. Dan jangan lupa ya untuk yang mau salam-salam bisa di Heiz Momo-chan, Papulung dan juga Fauzian sekarang. Oke, Natalia bersama dengan Matilda sudah diamankan oleh Omega dan juga Toda kali ini Momo-chan. Band ketiga dari Toda apa kira-kira? Kalau Toda tadi mereka di game pertama itu mereka nge-ban Lapu kali ini. Apakah Lapu juga bakal dibuang lagi atau justru mereka mungkin lebih ngamanin ke arah Oh, mereka memang tadi sebenarnya di game pertamanya agak kesulitan dengan Way of the Dragon doang sih. Dan bisa dibilang Brody masih menjadi pilihan dari Omega ya, 2 kali ya Omega kan? Iya. Dengan Omega 2 kali dan first pick kali ini Omega sangat bebas untuk Benedetta. Selena lagi masih loh. menjadi pilihan. Berani loh. Oke, itu tau gak pas game kita kayak gitu? Lo percaya gak sama Selena? Iya. Percaya kan? Ya udah percaya. Oke, langsung aja diambil ya. Dan Benedetta masih terbuka dengan sangat bebas kali ini untuk para pemain dari tim Omega. Sangat kuat di arah, bisa dibilang udah gak ada Yuzong, tapi kali ini masih terbuka sangat bebas. Mereka juga Yusin dan Jauhead masih menjadi pilihan. Benedetta bukanlah prioritas ternyata untuk tim Omega Esports. Yang bahkan Yusin lagi menjadi pilihan. Dan bisa dibilang Link itu udah gak jadi prioritas sejak adanya delay buff ya. Iya. Bisa dibilang buff itu 15 detik, gak ada buff. Link. Kamu main Link kan? Aku gak main Link banget tapi main. Tapi berasa banget kalau Link gak ada blue buff ya, tuh bagaikan Link tanpa blue bagaikan aku tanpa kamu. Nah ini udah gak bisa main Link terus aku gak ada blue buff. Kelar. Tapi lapu-lapu jadi pilihan dari tim Todak. Lapu-lapu salah satu fighter yang kuat di sisi samping dan bahkan bersama dengan Benedetta dua sideline, satu mungkin Assassin Mage gitu kan. Assassin Fighter kalau ini ya. Benedetta Assassin. Iya, kalau Bene kan Assassin Fighter lalu ada Assassin Mage juga. Lapu-lapu Assassin Fighter. Lapu-lapu Assassin, kalau misalnya kamu sadar lapu-lapu tuh ada di itu Assassin. Iya, tapi sekarang dia lebih ke arah fighter ya, setelah kemarin di nerf. Iya, ada one. Pinter. Lapu-lapu memang kuat. Benedetta memang kuat di samping. Tapi kalau playernya sama-sama di level yang sama, Benedetta sama One kuat. Di early ini, level 1. Kalau ketemu di lane, skill habis kecil. Lihat aja. Daripada sama Clouder, lebih sakitan One. Oh iya pasti dong. Iya karena ya mungkin gue juga ya salah satu pemain One lah yang suka sama One gitu ya. Karena yang gue rasakan adalah di saat kita menggunakan One, kita berada di lane gitu, itu emang enak banget dengan One yang memiliki apa ya, skill yang bisa melemparkan sebuah tanda gitu loh. Lalu nggak bisa kemana-mana, orangnya mau sembunyi dalam rerumputan juga, swallow patch-nya juga pasti akan kelihatan gitu. Lah kamu mau kemana? Udah ada marknya ya? Mau sembunyi di situ juga bisa menunjukkan posisi dari Benedetta gitu. Walaupun nanti mereka di dalam satu lane. Itu aja, Windows Point ini. Iya. Itu nyebelin banget. Itu nyebelin banget loh Windows Point ini. Dan di sisi lain, apalagi hero-hero Todak itu hero remaja semua ya. Kayak Selena yang kalau trapnya udah kena pasti bakal Guard Soul Eater ya. Itu emang enak banget buat main-main. Benedetta yang bisa ngincer ke arah belakang. Apalagi ngincer ke sampingnya One, wah itu udah gampang banget buat orang udah percaya mix point. Yes, benar, bukan sembarang benar. Ruby sudah diamankan dari para pemain dari tim Footage yang kali ini di pertandingan di pertama yaitu Todak dan juga Omega. Hampir bisa dibilang di 2 game pertama tidak adanya Natalia Esmeralda. Kita nggak boleh Natalia Esmeralda. Yuzong juga ya. Sama Brody lah, Brody tuh meskipun main best damage yang kurangnya tapi hero ini dalam catatan kita menjadi 4 hero yang masih di karantina ya. Belum 4 boleh hero Natalia, member permanen. Natalia masalahnya gila loh, dia hampir di turnamen-turnamen manapun selalu kena loh. Brody Esmeralda tuh masih suka lepas, Yuzong juga masih suka lepas. Natalia ini loh, yang bener-bener kayak biasa Selena juga kena, cuman ini emang kali ini Natalianya solo karir gitu. Selenanya berhasil main. Jujur ya, gue bahkan tadi kalau dengan dia tahu mau pakai Benedetta sama lapu-lapu, gue nggak bakal pakai.
kenapa? Karena untuk pick over mereka mungkin bisa pakai hero-hero support yang lain. Oke, support, asik, support Mungkin ya. mereka bisa pakai Harusnya Arsha atau enggak Loyi fail loh. Aku pengen lihat fail sih sebenarnya. kalau dilihat dari banget. Maksudnya daripada nggak efektif, mereka tuh bisa dibilang tuh damage spot lah bilangnya. Support Hotspot. damage ya kan? Ya. Support damage. Dan mana ketika dua fighternya itu nge-dive ke belakang, dia masih bisa teamfight atau sustain baru sama masukin di sampingan gitu. Ya kalau misalnya tanknya kan ya udahlah ya pasti ditunjuk kan. Masih banyak di depan. Ya kayak misalnya Lowi kan ganggu banget tuh. Lowi, Eudora, masih Oh. ada Harley mid lanernya. Oke, ada Ada Harley sekarang. Sudah lama tidak terlihat, akhirnya Harley muncul kembali. Yuk, Ini dia. ngelok sih Harley-nya ini. Harley-nya buat nge-lock dan ini harusnya Mereka baik hero lock sih biasanya. ya makanya kan pick overnya kayak gak ada damage di early-nya gak sih mereka nih untuk dari mage damage-nya. Iya. Ya mereka ditabrak-tabrak ini bisa kelar kecuali lampu-lampunya sama Benedetta-nya bisa untuk menetralisir semua lah. Mereka harus ambil tank sih ini. Oke, Tigreal yang menjadi pilihan terakhir untuk Todak. Sementara itu satu pilihan terakhir untuk Omega Esports sekarang akan jatuh kepada siapakah? Sukosis ambil oleh Omega. Kalau mau main Tigreal aku sih amanin. Eudora nggak sih? Lui itu parah. Dia ganggu banget, literal banget. Bahkan kalau Eudora emang kan apalagi bisa tek-tek gitu kan. Iya. Nah, tapi Lui kan bisa sempur. Udah sempur masuk. Lo itu AOE-nya gede banget sih. Gede banget AOE-nya ke belakang dan menyebalkan. Karena ketika Lui Sakaratul mau yang bergabung, dia punya ini absorb damage. Iya. Dia punya absorb damage beda sama Eudora. Eudora Yap. mungkin damage gede. Mungkin gede juga, tapi Eudora dideketin ya outs gitu loh. Oh, hal mengejar Bali. Ada Sylvana di Support. sana, ya. Supportnya. Oh, Sylvana oke. support. Ini backup dari seorang Ciku ya. Dan harusnya para pemain dari tim Todak udah tahu itu kalau mereka mungkin bisa untuk ngepres di sisi samping. Dan Selenanya kali ini harus bener-bener ngamanin Dia harus rotasi banget ya sih. visionnya untuk Iya. seorang Harley. Dia juga harus ngamanin sistemnya dan bahkan dia harus bisa bantu Benedetta. Oke. Karena bisa dibilang ini adalah salah satu keuntungan mereka lawannya Warman mungkin ada yang verifikasi secara gampang. Well, kita bakal lihat seperti apa game keduanya antara Todak dan juga Omega. Apakah akan di-secure 2-0 dan mematahkan 28% vote yang dilakukan sama netizen. Langsung aja kita akan lemparkan kepada caster kita yang bertugas Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Silakan. Oke, Terima terima kasih. kasih Cimomo. Ini dia game kedua kita di match yang pertama antara Todak versus Omega. Tapi sebelumnya ini kita akan membacakan sedikit pesan-pesan yang sudah dikirim oleh teman-teman semua yang ada di luar sana nih ya. Boleh, Pak Pulung. Ada dari Yahya_KRW nih, ngerjain revisi dari awal. Silang, ngerjain revisi nonton M2. Acak list, langsung Oh aja my boleh. God. Semangat untuk ngerjain skripsinya karena gue tahu betapa susahnya ngerjain skripsi dan ini dia di game yang kedua Todak versus Omega akan Todak mendapatkan poin pertama untuk mereka atau enggak Omega yang akan mengamankan 2 poin penuh dan bakal coba diganggu ejector ke arah belakang dan ternyata Head udah ngebuka visionnya. Ciku di sana bakal coba untuk memberikan damage ke arah blue buff terlebih dahulu. Ini dia pergerakan dari Head lagi dan lagi. Tadi di game yang pertama dia gagal untuk mengganggu dan mendapatkan blue buff. Dan ternyata di game yang kedua ini nggak mau terlalu memaksakan juga, ejector melemparkan Selena pergi menjauh dari tubuhnya. Alright, sedangkan di arah mid lane udah berhasil diamankan seiring oleh para pemain dari tim Omega dan ternyata Formate berada di arah yang cukup salah, terlalu offside, memilih untuk mundur terlebih dahulu dan gak mau memaksakan keadaan. Dia berada di arah top lane dan dia gak berhasil mendapatkan apapun, sedangkan Ione gak berhasil untuk nge-secure blue buff dan bahkan beli kerja yang harus hilang. Lihat, 4 player dari tim Omega langsung datang karena mereka sangat butuh untuk nge-defense blue buff. Tidak boleh di-delay oleh seorang Tigris dengan second hammernya itu benar-benar mengganggu pergerakan marksman ataupun assassin-assassin yang sedang menggunakan buff. Mengganggu banget, langsung dicok begitu aja, terdiam sejenak. Tapi terkena tadi efek bisa wrong, tapi ternyata masih punya absorb yang bisa melindungi pergerakan dari Sylvana. Dan Sylvana pun masih punya kesempatan untuk bisa balik ke arah base-nya. Regen HP lagi di bagian bawah. Ada pertempuran antara One dan juga Benedetta. Swallowpad-nya kena tadi. Dan lihat Pak Pulung tadi telur dadar gulungnya dari spiral Straggling
Darklingnya benar-benar berhasil mengamankannya. Hampir saja di pick off menjadi first blood dan dia yang harus berhasil cabut. Dan lihat, seperti yang sudah aku bilang, Benedetta bakal banget kesulitan melawan seorang One dicicil. Apalagi lihat visionnya terbuka sangat bebas karena masih ada weakness spot di dalam tubuh dari seorang. Benar, kalau Lopeznya benar-benar akan sangat memberikan sebuah efek yang baik, tapi ternyata pertempuran terjadi di bagian atas di area Turtle. Ada perempuan yang udah tercipta, akan gak bisa dibalas, tapi ternyata Harley-nya lah yang menjadi korban. Kerugian yang luar biasa, tapi ingat dari hasil jika punya retribution di arah belakang sana, spiralnya dia sedang langsung dicegah sama ke arah belakang. Lampu, ini dia. Jangan sampai mengacak-acak ke arah belakang karena lampu too strong. Wow, akankah harus ada Silver untuk memotong regen HP yang dimiliki oleh lampu-lampu nantinya yang akan diambil oleh One ataupun NOD dimiliki oleh ataupun bisa digunakan oleh Sylvana. Dua item ini mungkin akan bisa menjadi combo yang sangat baik untuk bisa mendorong mundur ataupun mendorong lajunya regen HP yang dimiliki oleh lapu-lapu nih. Lihat lampu-lampunya ngangkat ketek langsung jeger gede bubar, banget jalan. Lu pernah satu gym gak sih sama dia? Sama lapu-lapu? Iya. Lu berantem tuh. Gue pukulin kecilin, gue kolekin, gue mintain jajan. Gue mintain duit dulu lapu-lapunya. Bener. Tapi buat brother semua, karena seperti biasa kita lagi take Ojan, let's go. Kita lanjut lagi, udah ada spiral yang dikeluarkan baru Sanji. Iwan nih dari Malaysia langsung dan ternyata ada tuh bersama dengan seorang Ciku. Bakal coba mundur perlahan, dia lihat bakal coba untuk ngambil takeover. Dan lihat Haji Zija juga udah mulai datang dan head bagus banget. Dia bikin distraction yang membuat turtle-nya diamankan oleh tim Omega. Lihat permainan yang luar biasa. Head mengorbankan dirinya. Cikuan Lasis dan ada DPS dari Burn. Seorang tamu yang berhasil mendapatkan satu momen tambahan. Munis kami sempat 1-1. Tustro dan bahkan execute Israel. Wow, Jauhead pun harus mengorbankan nyawanya. Ini adalah sebuah hal yang sangat mungkin akan menjadi perdebatan di luar sana. Jauheadnya ngapain sih? Tapi tidaknya dia mendorong mundur pemain dari Todak untuk bisa memberikan space terhadap terhadap teman-temannya. Kalau misalnya orang tok-tok bilang kayak gini, Epical Glory mana tahu Jauheadnya ngapain? Itu. Papale. Tapi kita bakal lihat dulu like-nya udah berapa dan kita bakal joget nanti untuk kalian semua ya. Dan Cimomo ikut nggak? Mau malah yang joget, tenang. Cimomo ikut harus. Ultisi di arah pertama udah banyak orang Shanshan dan bahkan dia lihat di garis depan. Ultisi bakal coba untuk membantu pergerakan Hell dengan satu buah. Oh, poker triknya gak berhasil memberikan damage yang luar biasa di arah Midland. Masih bertahan dari tim Omega yang bisa dibilang gak terlalu struggle, tapi di sini Todak lagi nyetir gamenya di menit yang ke-6. Jujur ya, Todak ini lagi nyetir gamenya banget. Lagi dia yang punya ngebuka map cukup pede, walaupun segi poin kill berbeda cuma satu doang, tapi bahkan di sisi lain punya jarak belakang. Dia bakal coba di-set dan belum ada info. Jadi sana udah harus tumbang. One Lasin masih bisa bertahan dan Smart Missile gak berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Iwan still survive in the right there. Iwan dia masih selamat. Iwan yang bukan berasal dari Pontiac, ternyata di bagian atas ada pertempuran yang terjadi. Inferno udah dikeluarkan, udah ada dari Magic juga yang dikeluarkan, tapi masih selamat. Kenji-nya masih bisa pulang. Deadly Magic langsung ada Brand Fighter diketok, angkat ketek semua dikebukin dan masih bertahan. Kenji ini bukan sembarang Kenji dan Turtle Camp tentunya. Samsung sudah ada kali ini yang sudah akan coba diamankan oleh para pemain dari tim Todak. Waduh, sudah berhasil tapi Impulsion-nya hampir terkena. Lopez dikeluarkan, ada beberapa poin weakness yang bisa langsung diamankan aja. Tapi ternyata untuk Cikon mundur ke bagian belakang, Dikjar tadi angkatnya langsung didorong dengan Secret Hammer Oji. Oh my god, dia lihat berhasil menangkap tapi ternyata tidak bisa terlalu lama dan pun berhasil mendapatkan 2 poin kali ini. Miss di arah belakang, Hell, Ajizi, gak bisa terlalu offside, gak ada damage tambahan, mencoba di cover dan ternyata still survive lagi dan lagi tank dari kedua belah pihak. Benar-benar bermain dengan luar biasa, outstanding permainan yang tidak bisa diperkirakan. Diperkirakan, coba diulangin lagi. Diperkirakan itu. Diperkirakan kata.
salah ya? Aduh ya Allah, sabar, Bulog sabar. Udah ada. Orang marah-marah mulu loh kalau nggak bisa ngomong kenapa ya? Udah ada keluarga juga yang diambil oleh Moon. Ya ampun, sabar banget nih, Kikonya masih melakukan farming juga di bagian bawah. Dilemparkan injektor. Udah ada Swallow Pen juga tapi masih bisa kabur. Kenceng banget. Panik langsung ke arah belakang. Pistol dulu bos. Langsung panik tapi dia berhasil kabur. It's okay, dan jangan lupa season ulang tahun Magic Chess, sinergi baru, chessboard baru. Waduh, ada sinergi baru tuh, kayaknya ada 4 yang terbaru ya. Alright, dan sedangkan itu di arah top lane, Tamusnya bersama dengan seorang Lapu-Lupa. Lapu-Lapu. Mereka masih aman, masih 1-1. Bisa dibilang mereka nggak kalah fight-nya dari seorang Tamus yang sudah menuju ke arah top lane dari para pemain dari tim Todak. Oh, coba dari tim Magic, pokoknya kita lihat damage ke Moda masuk. Inferno, langsung ada Vegas, dan bahkan KG-nya mencoba untuk bertahan dan survive. Lihat, KJ masih bertahan, langsung sama box ke arah belakang. Ciku masih ada satu buah space escape dan one last hit ejector-nya berhasil mengalahkan seorang Ciku. Ciku, survive right there. Oh my god, adalah hal yang sangat pintar tadi dilakukan oleh Joehead ya. Dia nggak tahu lagi mau memberikan damage siapa, melemparkan teman tadi dari Todak, dan itu hampir aja membuat Ciku bisa langsung diculik. Bener banget, aku kira itu bakal sumbang tapi ternyata benar-benar darahnya sampai hilang, gak ada ya. Gak kelihatan sama sekali permainan dari tim Todak kali ini. Di game yang kedua berbeda sekali dengan game yang pertama, dan bahkan dari tim Omega udah mulai tilting dia, mereka udah mulai kesulitan. Dan udah harusnya mereka worry banget sama Lapu-Lapu di menit yang ke-10 ini. Di menit yang ke-10 Lapu-Lapu bakal kuat banget, dan bahkan dia lihat dari Meiji dan juga Focus Trick-nya belum berhasil mengembangkan. Dia lihat dan Selenanya bakal coba dilempar ke arah belakang. Ada Iwan, ada Yelian, ditangkap. Iwan kepada Lapu-Lapu jadi goyang langsung dikandangin di sana, dan ternyata coba memberikan damage cukup besar. Dia lihat dan tumpang, langsung ada akan cetek frame fighter dan di arah belakang. Tersisi langsung, dan lihat terbang. Gak mau biar kayak papulung one-one-nya. Iya, 2 orang langsung menghilang dari Todak. Mungkin kalau tadi menurut Oji ini mereka harus khawatir dengan adanya Lapu-Lapu ataupun yang lainnya, tapi setidaknya ada 2 marksman yang dimiliki oleh Omega. Late game ini jadi sebuah keuntungan juga untuk marksman, Yus. Itu untung Lapu-Lapunya masuk duluan. Tapi kalau enggak, Omega kesulitan banget warnya. Itu Lapu-Lapunya semua damage, ngeliat Lapu-Lapu matanya hijau semua. Lapu-Lapunya langsung hilang. Marksman-nya bahagia banget. Ini lo maju, tapi ternyata sekarang kita lihat aja udah ada Daily Magic. Lalu udah ada Swallow Pen masih mengitari aja. Akankah lihat Crossbow Tank yang berhasil keluar, dan sedikit lagi masih bisa selamat. Oke. Dan lihat one last hit, dan masih bisa diamankan oleh seorang Kertisi. Tapi Iwan digoceng, Kertisi dengan begitu saja. One last hit masih bisa bertahan di sana. Langsung ada satu buah hujan api, balap apa kau, hujan api. Udah ada spiral juga tadi yang langsung dikeluarkan dengan sangat cepat oleh Silvana. Oke, Haji sih di arah top lane berhasil mengamankan jungle terlebih dahulu, dan para pemain dari tim Omega kali ini udah mulai bisa menyusul permainan dari tim Omega. Dan lihat di sini bakal coba untuk ngamanin satu buah turret di arah mid. Mereka masih pengen banget sebenarnya. Cuma dari Omeganya pun masih belum kuat. Lihat udah pada ngumpul semua di arah blue bomb dari para pemain dari tim Omega, mencoba ditangkap dan berhasil seorang pun berhasil semua follow up Iwan, dan ternyata langsung ke seorang pun berhasil mendapatkan satu poin tambah, dan Ciku untungnya gak dapat poin kill lagi, karena kalau dapat satu poin kill lagi itu bakal tambahan 1 detik di arah atas. Benar sekali, hampir aja Crossbow Tank-nya bisa bertambah, bisa mendapatkan 1 orang lagi ataupun 1 detik yang sangat-sangat berharga, dan sepertinya keadaan mulai membaik untuk Omega Esports. Yes, seperti yang udah aku bilang, ini para pemain dari tim Omega udah mulai bisa ngejelasin terbalik, dan bahkan Gillis sudah diamankan, Ciku sudah diamankan di arah mid lane. Formage gak bisa kemana-mana, dia kali ini bakal coba untuk eliminasi saja, dan lihat ultimate-nya berhasil dihindari dari Kertisi. Damage-nya terlalu sakit dan shutdown. Cuma diam di sana, kali ini mau coba dipaksa dan dikandangin, gak boleh pulang, mau jadi goyang. Berhasil lagi-lagi ditumbangkan Mon dengan satu poin besar row. Solid dan juga Garo yang gak berhasil menumbangkan seorang Haji di arah bottom lane. Gak bisa kabur Ji, karena sudah terkurung dalam kandang Imperial Justice yang udah dipersiapkan oleh Silvana. Hanya bisa ngedes tapi mentok di dinding, gak bisa dikeroyok, langsung spiral di kelugian tengah. Ada pergerakan dari Joehead juga yang bersembunyi, ejector yang dikeluarkan menemani Sansin di arah bawah. Ada pergerakan juga di Harley untuk bisa mendapatkan
red buff yang udah nongol tepat berada di areanya. Betul buat Semarang, betul. Sedangkan Moon kali ini agak sedikit struggle. Dia udah mulai kesulitan untuk nge-pick off satu persatu. Tapi Moon kali ini efektif banget, berbeda dengan game yang pertama, betul bukan? Bapak Pulung? Betul sekali Bapak. Moonnya untuk di game yang kedua. Wow, attack speed yang dimiliki oleh One sudah mulai terlihat. Bapak didorong tadi dengan adanya Secret Hammer. Dilemparkan lagi, dicolok langsung, gak bisa kabur. Impulsionnya belum mau dikeluarkan, tapi flickernya sudah terlihat di sana. Itu kalau Aeon dia tetap maju, ini keputusan yang baik banget dari si Iwan ya. Karena kalau dia tetap maju, crossbow of tank itu bisa ke arah belakang. Karena kalau dia bakal pecah di dia, satu pun crossbow of tank ke arah belakang. Dan itu adalah salah satu hal yang menguntungkan untuk seorang One ketika tank-tank dari musuh di depan langsung coba tertangkap, mencoba dikejar dengan Secret Hammer, ternyata Moon masih bisa bertahan di arah belakang. Ada Jinya dikejar oleh seorang Benedetta, gak boleh pulang mau jadi Koeda. Wallet berhasil diamankan dan masih bisa survive di arah belakang. Elias gak kena satu hingga dan masih ditumbangkan. Sedang di sisi lain Health kesulitan, Ciku, Deadly Magic dan juga Poker Trigger berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Oh my god, 40. Para pemain dari tim Omega sedikit kesulitan karena kehilangan undangan. Mereka hanya kehilangan Benedetta. Akankah mereka bertahan karena ada Bapak Lord yang terhormat. Dan di atas menit yang ke-12 terpecah tadi warnya. Kita lihat aja ada war yang mengejar ke arah Benedetta, ada juga yang mengejar ke arah jauh headnya. Memang benar-benar kepisah ataupun terpecah belah konsentrasi yang dimiliki oleh Omega Esports. Tapi sementara di bagian tengah ada Imperial Justice yang langsung berhasil untuk mendapatkan Moon. Akan kemudian selamat, tidak ternyata. Tapi di area Lordnya sedikit lagi, 2 bar lagi dan Harley lah yang berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Retribution Israel, tapi mereka berhasil mendapatkan seorang Ciku. 2 hilang lampu-lampu mendapatkan tersisa 2 player saja dari Todak. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Todak. Mereka bisa nahan Lordnya dari tim Omega. Sedangkan dari tim Todak kehilangan Lord dan Indian yang luar biasa. Lordnya nggak bakal bisa mendorong. Yep. Ini harusnya bakal coba dihabisin Lordnya di arah bottom terlebih dahulu. Harusnya ya, kalau menurut aku pribadi ya. Ini Lordnya akan hilang arah, nggak punya backupan, akan menjadi Lord yang bisa dibilang ya cocok aja. Iya, makanya cukup sia-sia. Tapi setidaknya angin segar untuk Todak ketika mereka berada di posisi yang nggak baik. At least mereka punya 3 lane yang didorong oleh Super Minion. Walaupun hanya 1 wave saja. Dan Iwan pun berada di bagian bawah. Tapi untuk red buff-nya akankah berhasil diambil? Tapi ternyata masih berhasil langsung disambut. Tadi udah ada Threshold yang sedikit lagi aja tersisa. Udah ada satu Mountain Shocker dan ternyata berhasil untuk mendapatkan Tapi Benedetta. ternyata flicker dikeluarkan seorang Moon dan tidak berhasil dikeluarkan satu crossbow of tank. Mekanik yang bagus banget dari seorang Hajisi. Dia bener-bener ngetilting seorang Benedetta dan Benedetta-nya bahkan udah mulai dinasihkan gak bisa numbangin Hajisi sama sekali di sana. Lihat para pemain dari Todak udah mulai terlihat kerisauannya. Gelisah, geli-geli basah. Gelisah. Geli sahur kan. Oke, wah setek juga. Wow. Oke, lihat itemnya One yang udah hampir full item Rose Gold, Meteor, dan Stalker. Dan di sisi lain kita lihat lampu-lampunya udah BOD, Bloodlust. Attack speed semua itu ya. Itu mohon maaf, kenapa sepatunya ada 2, Formace? Situ mau lari. Yekeles. Ada 2 sepatu armor. Hari-hari ngetrol. Ada 2 sepatu. Hari-hari. Oke. Nge-cute kali tuh Benedetta kali ya. 2 Windtalker escape, 2 sepatu, yes. 2 BOD escape, 2 sepatu, yes. Kayak gitu. Apa coba? Hari-hari. Aduh, kita mah nggak ngerti ya pemikiran pro player bagaimana ya. Penting mereka nyaman aja dengan apa yang mereka lakukan ya. Yes, benar, bukan sembarang benar Pak Pulung. Tapi kali ini kita lihat di arah bottom lane ada Benedetta yang seorang diri seperti Pak Pulung di kehidupan kali ini. Sedangkan Todak di arah top lane udah lihat minion bersama dengan Omega. Seorang Kenny bakal beramai-ramai menuju ke arah inhibitor dari tim. Iya Oji, tapi tanpa kita sadari kita satu meja sendiri semua nih ya. Oke. Atau siapa? Kita Kita sendiri, ini paling kanan. Oh, banyak yang waiting list, cuman gak ditampang, gak diikutin aja. beda, orang cakep. Kayak lo kecil lo di bedong, bilang mak lo. Oke, balik lagi. Ada Ciku di bagian tengah, bukan Ciku ya. Ciku teman-teman, pertempuran pun terjadi di bagian bawah antara Tamus dan juga Benedetta. Ada Lele terbang, nggak kena Phantom Strike. Berani lo, jujur lawan apa? Benedetta, berani gua. Pakai Tamus ya. Berani. Berani. One by one
kayak tadi kan. Heeh. Berani. Kalau ada Selena kayak tadi. Ngeri. Oke, tapi lihat langsung dia flicker di arah belakang ternyata dikeluarkan kah oleh seorang Ilyas dan gak berhasil mendapatkan apapun. Yep. Aduh, tadi ada flicker. Kita sedikit tegang, tapi ternyata nggak keseret kami. Iya, mendadak temponya menjadi slow. Udah rejector juga, ada Abyssal Trap yang dikeluarkan, arrow-nya pun nggak kena, berhasil digocek. Udah ada 1-1 juga sekarang yang diberikan blue buff ya. Ini Yes. masih akan sangat cepat sekali untuk ultimate-nya. Ya, itu kan bro. Soccer telah dikeluarkan, ternyata hanya untuk mengecek posisi dari para pemain dari tim Todak. Dan bahkan tim Todak gak ada yang berada di rumput di sana. Udah terbuka Bapak Lot dan korban yang sudah bisa diamankan oleh para pemain dari tim Omega. Akankah Omega mengamankan Lord kali ini ataukah tim Todak yang bakal berhasil fight dimenangkan? Kita lihat sementara itu udah mulai digocek, Hadizi masih memanipu. Cuman di bagian bawah sana, Jauhen berusaha untuk mendorong. Lalu ada Tamus juga yang memecah belah bagaimana area pertahanannya agar tidak bisa menyatu dengan baik gitu. Oh, ini pinter banget. Omega dia tahu gak ada lapu-lapu di sana. Lapu-lapunya masih menahan seorang Tamus di arah bottom lane. Mereka harus membuka vision terlebih dahulu. Sudah terbuka, sudah ketahui para pemain Todak di mana keberadaannya mereka nih. Sudah ketahuan bos ya, sudah ketahui itu bagaimana ya Bapak ya. Udah 2 kali ya. Oke, 3 kali tombak ada di pinggang Anda ya Bapak ya. Oke. Begipun meskitu kita lihat kali ini Todak di arah top capek gue. capek. Cimo moceng player yuk. Oke, oh, where are you going, Oke. brotherku? Tapi top lane telah terbuka, masih coba untuk bertahan, lihat panik, tapi freestyle dulu, bos. Gak berhasil lempar ke arah belakang, sedangkan KG dan Limeji Poker Trick udah masuk dan gak berhasil apa-apa. Sedangkan Sto di arah bottom lane, kesempatan yang luar biasa untuk seorang Lapu lupa memberikan damage dan berhasil menangkan turret. Dan di sini akankah Todak memaksakan keadaan untuk team fight karena bisa dibilang lihat lapu-lapunya bisa mengkati para pemain dari tim Omega dari arah belakang Pak Lupu. Waduh, ini bisa banget langsung dibongongin aja tapi ternyata di bagian tengah cukup pasif lagi permainan belum lagi karena mereka di saat mau menggeprek ke arah Lord juga Lord geprekan balasannya sakit banget loh ke arah Marksman yang dimiliki oleh Omega. Bener banget Pak Lupung kali ini. Iya Pak Lupung ya, Salah siap. lagi. Siap Bang Ijo ya, ayo. Oke. OMG head. OMG jadi saya. OMG Padahal Omega ya. head Jadi ya. OMG jadi. OMG head. Ngebuka visionnya dan udah ada Oracle ini Kenji bakal berat banget untuk ditumbangkan. Sedangkan para pemain dari tim Omega masih coba untuk nyicil ke arah Lord. Itu buffnya bakal coba diganggu dari seorang Health. Dan ternyata terreset ini bisa menjadi salah satu waktu yang digunakan oleh tim Omega. Seperti yang sudah aku bilang, lihat Benedetta harus coba flanking tapi ternyata gak bisa sama sekali. Lord diamankan dan bahkan Kenji masih bisa bertahan. Langsung terlalu besar. Lihat Tamus terkuat di match yang pertama kali ini berhasil diamankan seorang Kenji dan lihat KG still survive dan bahkan dia bisa mengamankan kembali posisinya. Mega kill didapatkan, langsung hilang immortality dari seorang Ilyas, but it's okay, no problem. Lifesteal macam apa itu tadi kita lihat. Kan Sudah kayak pengeluaran kita Jiji, tapi ternyata sekarang Deadly Magic pun langsung dikeluarkan aja terkena ke arah Inferno pun udah dikeluarkan. Bisakah dia bertahan mundur ke bagian belakang, masuk ke dalam kerumunan. Selena sedikit lagi satu hit terakhir nggak mau dipaksakan oleh Jauhen. Agisinya harus coba di-cover dan ternyata Mountain Shocker berhasil mengamankan satu dan Winston saja save the day. Jiku di depan sana, KG Implosion lihat 4 orang dan bahkan Ketusi memberikan damage-nya. Konteknya udah nyala tapi kali ini mendengar Karus Toto masih bisa bertahan dan diamankan oleh seorang Ilyas. Ilyas save the day dan Papalo terlalu mulai masuk ke arah dalam. Ini seorang EOE dan ini tandanya ini bencana. Todak akan kehilangan poin yang kedua dan this is it. Harusnya menjadi poin untuk tim Omega Pak Lupung. Recall courtesy and DKK take the game to Omega